Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Sabtu 3 Oktober. Jadi kita sudah berada di bulan Oktober ya. Di bulan ke-10. Jadi sisa 2 bulan lagi nih 2020. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru 2021. Dan ya, bagaimana kabar teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Masih semangat? Masih mempercayai cryptocurrency dan blockchain? Oke, jadi pada kesempatan ini seperti biasa kita nanti akan mencoba menganalisa ya harga mingguan dari Bitcoin seperti itu. Namun sebelum kita masuk ke sana, akan saya berikan beberapa informasi seputar aliansi koin, produk-produk maupun event dari aliansi koin. Nah, yang pertama, beberapa minggu terakhir kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat di website Aliansi Koin kita ada splash screen seperti ini ya. MMX gitu. Mungkin beberapa sempat bertanya-tanya atau ada yang sempat klik gitu ya. Apa sih MMX ini gitu. Jadi MMX ini adalah perusahaan dari Korea Selatan, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di pojok kanan atas di sini ada pilihan untuk bahasa Korea, Inggris maupun Indonesia. Nah, MMX Partner ini adalah partner dari aliansi koin di Korea Selatan yang bergerak di bidang blockchain. Seperti itu. Jadi MMX ini memiliki beberapa service seperti liquidity service, asset management gitu ya, OTC network, investment help tool seperti itu. Nah, MMX juga memiliki proses untuk pembuatan blockchain. Jadi kalau dua produk utama yang bisa saya katakan akan kita sounding di sini gitu ya. Itu berbicara yang pertama mengenai pembuatan blockchain untuk perusahaan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki perusahaan dan aduh Pak, kayaknya kita pengen deh perluasan ekspansi gitu ya. Dan bidangnya teknologi ini saya dengar-dengar blockchain ini bagus, blockchain ini aman, dari blockchain kita bisa collect lebih banyak funding gitu ya, pendanaan gitu. Apa Pak yang perlu kami lakukan? Nah, Anda bisa menghubungi saya atau teman-teman yang lain di Aliansi Coin dan kita akan bantu Bapak Ibu untuk terhubung dengan MMX partner kami. Seperti itu. Nah, mereka ini sudah profesional untuk mengerjakan proyek-proyek blockchain gitu ya. Itu yang pertama tentang MMX. Kemudian yang kedua, sehubungan di MMX kami tidak yang awal-awal ini mungkin saat ini di Indonesia belum tersedia jasanya gitu ya. Namun yang lebih kami tekankan atau garis bawahi untuk saat ini selain proyek blockchain tersebut adalah MMX Investment Help Tool atau prakteknya di sini dalam bentuk robot trading begitu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu bingung, wah robot trading untuk apa ini Pak? Jadi saat ini kami belum saya publish secara umum gitu ya. Namun sedikit incip-incip bocoran alus gitu ya bisa dibilang. Kita menginformasikan bahwa dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 minggu ke depan saya akan publish informasi secara menyeluruhnya, termasuk event dan promonya. Namun kami harus informasikan bahwa MMX telah memiliki robot trading yang khusus untuk melakukan transaksi secara otomatis di dunia blockchain dan cryptocurrency. Nah, saat ini kita baru bisa pakai API-nya dari Binance. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki akun di Binance, nah Bapak Ibu nanti bisa menggunakan jasa dari robot yang diciptakan oleh MMX Partner seperti itu. Oke, demikian informasi sekilas mengenai MMX Partner yang ada di website kami gitu ya. Nah, untuk info lebih lanjut kalau Bapak Ibu nanti ingin tertarik perusahaannya menggunakan teknologi blockchain gitu ya.
bagaimana caranya, berapa biayanya dan sebagainya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di kontak kami seperti biasa lewat WhatsApp maupun Telegram, atau Bapak Ibu bisa main ke kantor kami di Pakuwon Center lantai 23 gitu ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang hadir bisa menyampaikan ke resepsionis ingin ke Aliansi Koin, nanti akan ditunjukkan kantor kami yang mana gitu. Jadi jam kerja kami jam 10 sampai jam 6 sore. Nah, untuk informasi event, saat ini event yang hadir dan bisa memberikan banyak keuntungan untuk kita semua itu di OKX itu masih ada kontes trading. Selain OKX juga ada ini di Bybit. Oke, jadi teman-teman bisa mengikuti kontes trading di Bybit maupun OKX. Sebentar saya cari yang OKX ini mana ya beritanya. Aduh, saya lupa di mana. Itu nanti teman-teman bisa coba cek ya di website kita. Yang muncul cuman yang Bybit. Kemarin ada yang OKX kok, saya ingat saya. Seperti itu. Jadi masih ada kontes trading. Dan seperti biasa, kontes trading itu cara supaya kita bisa dengan modal yang terbatas kita mendapatkan hasil yang lebih daripada sekedar maksimal gitu ya. Karena kan kalau kita cuma trading itu maka kita mendapatkan return dari apa yang kita kerjakan. Sedangkan kalau kita mengikuti kontes berarti akan ada lebihnya lagi, yaitu kita akan mendapatkan hadiah gitu ya. Oke, sebelum masuk ke sini analisa, saya mau kasih satu informasi lagi buat teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman yang Pak, saya ini nggak pengen trading, saya ini pengennya yang kayak di bank gitu loh Pak, saya naruh duit gitu ada imbal hasilnya gitu, bisa nggak ya? Nah ini kemarin saya sudah diinfo oleh teman-teman di OKX bahwa Pak, OKX itu sekarang Anda bisa dapat penghasilan Pak dengan cara menabung begitu. Jadi modelnya lebih mirip, bukan deposito ya kalau saya bilang, lebih mirip membeli saham. Jadi kalau deposito itu kan selalu berbicara tentang bunga yang fix ya. Misal banknya bilang bahwa bunganya tahun ini untuk deposito USD misalnya nih, misal 0,1% per tahun gitu. Atau misalnya tabungan rupiah 7% per tahun. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian akan mendapatkan fix 7% dari besaran modal Anda. Jadi misalnya Anda menabung 10 juta ya per tahunnya Anda dapat 7% fix gitu ya, nggak akan berubah. Tetapi tidak demikian dengan kalau kita menabung di cryptocurrency. Menabung di cryptocurrency di sini kalau teman-teman lihat Bapak Ibu sekalian, di sini akan ada banyak yield. Yield itu perkiraan penghasilan gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman Bapak Ibu sekalian lihat ada tulisannya rate APY, Annual Predicted Yield gitu ya. Jadi apa itu APY, Annual Predicted Yield? Jadi perkiraan income atau penghasilan yang akan didapat selama 1 tahun. Dan tentunya angka di sini tidak fix. Jadi kalau ada yang pernah lihat di sini tempo hari itu sempat mencapai 30-an%, terutama yang YFII ini ya. 30-40% lebih, dan sekarang turun tinggal 14%-an. Harusnya ini sudah mencapai angka yang relatif stabil. Dari kemarin saya belum lihat ini turun lagi sih. Jadi masih sekitar 15-14%. Curve-nya juga ini tempo hari saya sempat lihat dia di 28-an%, sekarang sudah di belasan persen, dan ini sudah relatif stabil. Jadi maksudnya tidak lagi turun ataupun naik dengan cepat gitu ya. Itu. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin, Pak saya ini nggak mau trading Pak, saya itu ada koin USDT terutama, saya itu pengennya pokoknya harus tak taruh gitu aja buat tabungan anak cucu gitu ya, buat nanti anak kuliah gitu kan, atau buat nanti kalau ada keperluan mendesak gitu.
bisa dilakukan apa? Bisa dilakukan jadi Bapak Ibu sign up ke OKX, kemudian USDT-nya dikirimkan ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke halaman ini tadi, finance, kemudian earn gitu ya. Nah, di sini ada banyak pilihan nih. Bisa dipilih yang sesuai dengan selera gitu ya. Contoh yang paling tinggi ini kan ada Uniswap gitu ya. Nah, kalau yang Uniswap ini menarik karena selain mendapatkan bunga dari USDT-nya tadi, di sini dia juga sudah tulis nih, ada bonus. Bonusnya apa? Uni. Uni itu apa? Uni itu token gitu ya. Tokennya milik Uniswap. Yang artinya selain bunga dari USDT-nya, nanti Uniswap tokennya ini bisa Bapak Ibu jual sekalian seperti itu. Nah, contohnya begitu ya. Jadi ini klik subscribe, I understand. Nah, jadi di sini ada USDT-nya yang mau dimasukkan berapa. Seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat ya, untuk beberapa produk itu Anda diminta untuk mempersiapkan sejumlah ETH token juga. Kenapa? Karena produk-produk yang menggunakan apa namanya? Token dari ETH seperti ini beberapa minta gas fee gitu ya. Jadi ini butuh gas fee istilahnya yang dibayarkan dengan bentuk ETH. Tapi ada juga yang nggak pakai gas fee kok. Contohnya seperti ini, YFII. Ini, nah ini tidak pakai gas fee, gitu ya. Jadi langsung Bapak Ibu mau memasukkan USDT sejumlah besaran berapa. Contoh yang real yang sudah jalan ada nggak Pak? Ada. Ini kalau tadi Bapak Ibu sempat lihat, nah ini kelihatan nih. Jadi ini mengandalkan DeFi, tapi kalau saya kemarin kan sempat cerita ya dengan Bapak Ibu bahwa kalau DeFi itu kalau mainnya kurang dari let's say 5 ribuan dolar, itu berarti fee apa? Fee ETH kayak yang ini tadi. Nah, ini nih. Ini kan dia minta ETH nih. Nah, ini contoh yang DeFi. Nanti kalau di DeFi yang murni ya, tidak melalui pihak ketiga semacam OKX dan sebagainya, itu pasti Bapak Ibu nanti diminta mempersiapkan ETH. Nah, ini besaran ETH-nya bisa lumayan ini. Ini kalau misalnya contoh saya maksimalkan 199 atau katakanlah let's say 200 dolar gitu, 200 USDT. ETH mode-nya aja sudah 0,5 loh yang dibutuhkan. Gitu. Nah, jelas di sini saya nggak punya stok ETH yang mencukupi gitu ya. Makanya menurut saya kalau kita menggunakan amount yang kecil akan berat di ETH-nya. Maka dari itu saya lebih suka yang menggunakan yang yaudahlah yang nggak pakai ETH gitu ya. Penghasilannya mungkin tidak seberapa besar, tapi rate-nya juga tidak melonjak naik ataupun turun terlalu cepat, relatif stabil. Dan ya di sini saya juga dapat bonus koin CRV gitu ya, koinnya Curve gitu. Seperti itu. Jadi ini saya coba dengan modal yang saya nggak tahu. Ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil, relatif gitu ya, tergantung keuangan kita masing-masing. Buat saya sih 95 dolar termasuk lumayan ya. Setidaknya ini bisa buat jajan bakso sebulan lebih gitu kan. Nah, di sini setelah belum 30 hari, ini kalau kelihatan nggak ya? Kalau saya klik berapa lamanya? Oh, nggak kelihatan. Jadi di sini ini sebenarnya saya baru masuk sekitar 4 harian kalau saya nggak salah ingat. Nah, itu sudah dapat bunga sebesar 0,1 dolar plus 0,3 karena sebenarnya saya masukkannya angkanya bulat ya. Jadi plus 0,03, sorry bukan 0,3, 0,03. Jadi totalnya 0,13 gitu ya bunganya. Perkiraannya. Nah, bonusnya sendiri ini kurang lebih senilai 0,11 dolar. Bentuknya apa? Bentuknya curve token. Gitu. Jadi kita bisa manfaatkan ini nih. Kalau memang saya ini malas trading Pak, capek kalah mulu gitu ya misalnya. Monggo, ada banyak pilihan. Bisa nanti setelah ini sekitar minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi saya akan umumkan secara resmi
penggunaan robot MMX, atau opsi yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan yang seperti ini, savings atau earning gitu ya, dari OKX gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke info prediksi harga Bitcoin ya. Oke, di sini ada grafik mingguan gitu ya. Kalau kemarin kita semua sempat dikejutkan 2 hari berturut-turut, tiba-tiba ada candle panjang turun, dan ya prediksi saya yang bisa dikatakan 2 minggu lalu agak meleset dikit gitu ya. Dia gagal tembus di atas 11.000 dan masih tetap bermain di range-nya, yaitu sekitar 10.100 atau 10.200 hingga ke 10.900-an. Jadi belum sempat tembus ke 11.000 lagi. Range yang sama tampaknya masih akan terjadi ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini sudah saya garis. Jadi range-nya di sekitar 10.100 atau 10.200 hingga ke 11.100-an. Itu. Nah, kalau dia dalam seminggu ini bisa keluar dari range ini, kita tinggal lihat aja nanti dia kemana. Walaupun kalau saya pribadi, saya tidak expect terlalu banyak untuk dia tembus di atas 12.000 gitu. Kenapa? Ya gimana lagi ya, sejujurnya kalau kita boleh bicara secara teknologi, Bitcoin ini sebenarnya sudah outdated gitu ya. Jadi teknologinya sudah kuno. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Bitcoin ini adalah cryptocurrency yang pertama, atau bisa dibilang kakek moyangnya, nenek moyangnya gitu ya, kakek nenek buyutnya dari semua cryptocurrency modern yang ada. Walaupun secara teknologi bisa dibilang sudah ya ketinggalan zaman, sudah nggak ngapa-ngapain, nggak berkembang gitu. Nah, yang berkembang teknologinya hari-hari ini kita tahu dengan keberadaan DeFi yang begitu membahana gitu ya, bisa dibilang ya. Apalagi YFII yang koin yang ini nih, yang ini. Nah, ini sekitar sebulan yang lalu, jadi sekitar bulan September, itu sempat mencentuh harga 500 juta rupiah per koinnya, per token lah tepatnya lah. Yang buat yang belum tahu bedanya koin sama token itu apa, nanti bisa ikuti video-video penjelasan saya yang lain gitu ya. Itu. Nah, kalau analisa saya ini menggunakan grafik weekly, kita akan pindah ke grafik daily ya, supaya kita bisa melihat lebih detail gitu ya. Range-nya tetap sama di range itu. Dan yang menarik nih, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat, itu memang dia seolah-olah dikotakin gitu ya, dikotakin di range ini gitu. Nggak kemana-mana, tapi kotak di atasnya ada lagi. Kotak di atasnya itu yang saya katakan tadi, bahwa batasnya di sekitar 12 ribuan. Jadi kalau dia dari kotak ini pindah ke kotak atas, ya dia akan bermain di range 11.100 sampai 12.000 gitu. Pak, apakah mungkin dia kalau kemudian turun ke kotak di bawahnya? Bisa jadi. Tapi ini akan cukup mengerikan harga-harganya gitu ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat, bottomnya dia itu bisa mencapai 9.000. Apakah menutup kemungkinan untuk masuk ke sini? Enggak juga. Namun kalau ditanya persentasenya sampai seberapa besar, menurut saya ini kurang dari 30%. Ya mungkin sekitar 20%-an chance untuk kemungkinan untuk turun. Chance untuk sideways-nya sekitar 50%-an. Nah, sisanya adalah chance untuk dia bermain di zona 12 ribuan. Gitu. Ada alasannya nggak Pak, selain secara teknis, secara grafis gitu ya? Selain secara ini, ada alasan nggak kenapa kok saya prediksi seperti itu? Ada. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa saat ini teknologi blockchain berkembang dengan pesat, DeFi berkembang dengan pesat. Nah, yang lagi on the way gitu ya, ini teman-teman, Filecoin. Filecoin ini kalau teman-teman lihat beritanya,
diprediksi akan meluncur per 15 Oktober ini. Filecoin itu apa? Filecoin ini hubungannya sama IPFS gitu ya, Interplanetary File System. Yang pada intinya adalah nanti ke depan yang namanya teknologi penyimpanan data, teknologi pengolahan data. Kalau saat ini mungkin beberapa orang IT mengenal dengan istilah multi server gitu ya, atau cloud server gitu. Nah, nantinya cloud server ini bisa lebih dekat lagi karena tidak harus dikelola oleh satu perusahaan tertentu, namun bisa semua komputer yang disewakan itu menjadi seperti sebuah server. Nggak perlu khawatir karena datanya juga sudah di-encrypt gitu, cuman titip aja seperti itu. Nah, tentu saja pihak yang menyewakan servernya tadi dia juga akan mendapat imbal hasil gitu ya. Nanti penjelasan lebih detail mengenai IPFS saya akan bahas di video-video yang lain itu. Namun untuk info aja bahwa ya harusnya dalam bulan ini kita akan kedatangan mainan yang baru seperti ini. Pengembangan lebih lanjut dari teknologi blockchain. Dan saya masih yakin bahwa blockchain ini sesuatu yang luas yang masih akan ada banyak hal yang dieksplor, akan ada banyak hal yang baru yang muncul dan kita harus terus belajar kalau kita ingin berkembang dan mengikuti tren dari dunia blockchain ini sendiri. Itu aja dulu dari saya seputar informasi hari ini. Nanti saya di deskripsi ya. Di deskripsi saya akan taruh link kita untuk register di OKX. Jadi kalau teman-teman pakai link itu, teman-teman bisa mengikuti event-event OKX dan mendapatkan bonus-bonus khusus gitu ya. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada banyak yang event yang OKX ini semuanya sebenarnya terhubung ke link bonus yang disediakan oleh aliansi koin seperti itu. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Baik, terima kasih untuk waktunya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman suka, teman-teman boleh like, teman-teman boleh share, infokan kepada teman, sanak, saudara mengenai apa saja yang kita sudah bicarakan di dunia blockchain dan cryptocurrency. Dan kalau teman-teman suka, ingin mendapatkan informasi yang up to date terus-menerus, teman-teman bisa subscribe ke channel kami. Selain itu, untuk diskusi lebih lanjut mengenai blockchain, mengenai cryptocurrency dan sebagainya, teman-teman bisa ini ya, gabung ke grup Telegram maupun grup WhatsApp kami. Seperti itu. Selamat siang, terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.